Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spektakuler, apa kabar Anda semuanya? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Kembali kita bersua di channel Sabil Zakaria. Kali ini pada segmen narasi kalbu, kita mengangkat tema prasangka. Prasangka. Sahabat spektakuler, pernahkah di antara kita merasakan prasangka buruk terhadap orang lain? Jika pernah, hal itu wajar-wajar saja. Sepanjang prasangka buruk itu tidak ditumbuhkan menjadi sebuah tuduhan yang keji, hingga merusak karakter atau nama baik seseorang. Apalagi sampai menceritakan prasangka buruk itu kepada orang lain. Padahal prasangka buruk itu belum terbukti benar. Sebuah kisah menarik yang dapat kita ambil hikmahnya seperti ini. Tersebutlah seorang ustadz diundang makan malam oleh sepasang suami istri di rumah mereka. Setelah ustadz itu pergi, si istri berkata kepada suaminya, "Uang kita hilang. Aku pikir Pak Ustadz yang mengambil uang 5 juta di meja itu. Padahal uang itu akan aku berikan untuknya." Si suami marah dan berkata, "Jika begitu dia pencuri. Jadi kita tidak perlu datang ke pengajiannya lagi." 2 bulan kemudian, si wanita bertemu dengan ustadz itu di jalan dan dengan terpaksa menyapa sang ustadz. "Pak Ustadz, tentu Anda menyadari bahwa sudah lama kami tidak hadir di pengajian karena kami marah padamu." Sang ustadz mengerutkan kening karena tidak mengerti maksud wanita tersebut. Si wanita melanjutkan, "Ketika Anda makan malam di rumah kami, di meja ada uang 5 juta yang hilang. Setelah Anda pergi, dan Pak Ustadz adalah satu-satunya orang yang datang ke rumah kami hari itu." Sang Ustadz dengan tersenyum menjawab, "Ya benar, aku yang mengambil uang itu dan menaruhnya dalam Al-Quran Anda agar tidak terkena tumpahan saus. Maafkan saya kalau waktu itu saya tidak memberitahu Anda, karena saya pikir kalian tiap hari pasti membuka Al-Quran." Wanita itu pun amat malu dan meminta maaf kepada sang ustaz. Setelah kembali ke rumah, dia mengambil Al-Quran dan menemukan uang 5 juta berada di dalam Al-Quran. Sudah selama 2 bulan di situ. Sahabat spektakuler, 2 bulan lamanya, kedua suami istri ini memendam prasangka buruknya sendiri tanpa melakukan konfirmasi sesegera mungkin kepada orang yang diprasangkakannya. Andai saja ia segera melakukan konfirmasi dengan bahasa yang baik saat itu, tentu ia tidak menyiksa dirinya selama itu. Tentu ia tidak merugikan dirinya sendiri. Sungguh, semua prasangka itu bersumber dari diri kita sendiri. Sebagaimana sebuah ungkapan menarik, akar dari berprasangka buruk terhadap orang lain adalah berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Dan akar berprasangka baik terhadap orang lain adalah berprasangka baik terhadap diri sendiri. Sahabat spektakuler, sangat disayangkan jika prasangka-prasangka buruk selalu ada dalam diri kita, baik prasangka buruk terhadap diri sendiri, apalagi prasangka buruk terhadap orang lain. Jika ada hal yang mengganggu pikiran kita, dan jika berpotensi timbulnya prasangka,
maka langkah terbaik yang dilakukan adalah diam atau tidak membicarakannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sahih hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahkan jika kita menyadari sepenuh hati, prasangka buruk itu adalah sebuah dosa yang sangat disayangkan jika dilakukan. Kenapa? Karena berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi kepada saudara yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama saja kita memakan daging saudara yang sudah mati. Tentu tidak akan mau, kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Sahabat spektakuler, silakan memilih hidup tenang dengan selalu berprasangka baik terhadap orang lain, atau hidup tidak tenang dengan selalu berprasangka buruk terhadap orang lain. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh janganlah kamu menyangka terhadap kalimat yang keluar dari saudaramu sesama muslim kecuali dengan prasangka yang baik. Itu merupakan perintah dan anjuran Rasulullah kepada umat Islam untuk selalu berprasangka baik kepada saudaranya sesama muslim. Ketahuilah, berprasangka baik terhadap orang lain akan menciptakan kehidupan di antara kita, kehidupan sesama manusia, kehidupan yang lebih harmonis. Ditulis di Bone 23 Agustus 2020. Saya Sabri Zakaria, salam spektakuler.